fungsi kuadrat. Materi tentang fungsi kuadrat ini dia sebenarnya terdiri atas 3 bagian, yaitu adalah yang pertama tentang cara menggambar. Jadi saya masuk ke isi materi dulu ya. Yang pertama kita harus bisa menggambar tentang fungsi kuadrat. Jadi kalau untuk menggambar tentang materi fungsi kuadrat ini, ada beberapa cara. Cara yang pertama itu adalah kita menggambar, menghubungkan daripada titik-titik yang merupakan bagian daripada fungsi kuadrat. Jadi di dalam fungsi kuadrat ini agak berbeda dengan fungsi linear. Fungsi kuadrat itu dia ada variabelnya 2, jadi kayak seperti x kuadrat ditambah sama 2x. Tapi bentuk umum daripada fungsi kuadrat adalah y atau fx sama dengan ax kuadrat plus bx ditambah sama c. Jadi kita bisa tuliskan seperti itu, atau kita bisa tuliskan dalam fx kuadrat. Nah, dalam hal ini fungsi kuadrat saya tulis di bawah ya, fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Itu A-nya itu nggak boleh sama dengan 0. B-nya mau 0, C-nya mau 0, nggak masalah. Tapi yang penting, kuadratnya itu sendiri itu nggak boleh 0. Dan dalam hal ini, kalau misalkan kita mau menggambar, dia tergantung daripada nilai A-nya. Kalau nilai A-nya itu lebih besar daripada 0, maka dia akan muncul gambar yang terbuka ke atas. Ini namanya adalah gambar fungsi kuadrat yang terbuka ke atas. Jadi kalau misalkan dia itu terbuka ke atas, akan muncul namanya itu nilai minimum. Nilai yang paling kecil. Nilai minimum. Sementara kalau dia A-nya lebih besar daripada 0, A-nya lebih kecil daripada 0, maka gambarnya akan terbuka ke bawah, dan dia akan muncul nilai yang terbesar. Nilai maksimum. Nilai minimum atau nilai maksimum ini, dia termasuk di dalam koordinat daripada puncak, min B per 2A dan D per min 4A. Dalam hal ini, D itu adalah diskriminan, nilainya adalah B kuadrat min 4AC. Nilai maksimum atau minimum itu adalah bagian daripada nilai Y-nya. Jadi nilai maksimum atau minimum itu sama cara mencarinya. B kuadrat min 4AC per min 4A. Jadi kalau misalkan kita mau menggambar untuk grafik fungsi kuadrat dengan persamaan kuadrat beda. Kalau dia persamaan kuadrat, dia nggak ada variabel y-nya. Jadi misalnya kita punya x kuadrat minus x minus 2 sama dengan 0. Atau x kuadrat minus 3x sama dengan 0. Atau misalnya kita punya x kuadrat minus 25 sama dengan 0. Nah itu persamaan kuadrat. Tapi kalau fungsi kuadrat, dia variabelnya ada x dan y-nya. Jadi misalkan kita punya gini. Misalnya kita punya lengkap x kuadrat 2x kuadrat minus 3x ditambah sama 5. Nah, itu termasuk dalam fungsi kuadrat. Nah, untuk isi materi sendiri, kita bagian pertama adalah diketahui fungsi, kita mau gambar. Pada saat kita mau gambar ada 2. Apakah kita mau menghubungkan titik-titik, jadi kita mencari titik-titiknya koordinatnya berapa, atau kita dengan menggunakan langkah-langkah tertentu untuk menggambar. Bagian yang kedua yaitu adalah diketahui tentang titik-titik pada gambar fungsi kuadrat. Terus kemudian kita mencari menentukan daripada fungsi kuadrat itu sendiri. Menentukan fungsi kuadratnya seperti apa. Jadi kebalikan daripada langkah pertama. Yang ketiga dia terkait dengan soal cerita. Soal cerita yang terkait dengan fungsi kuadrat. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kalau kita mau menggambar, seperti yang sudah saya ceritakan tadi, pada saat kita mau menggambar, dia ada 2 cara, yaitu adalah kita menghubungkan daripada titik-titik yang ada, menghubungkan titik-titik yang terletak pada kurva. Kenapa kurva? Karena garisnya itu lengkung. Jadi semua yang bentuknya lengkung itu namanya kurva. Titik-titik pada kurva fungsi kuadrat. Saya satu-satu ya, jadi yang satunya itu nanti saya tulis di sebelahnya.
Yang ini itu menggunakan langkah-langkah tertentu. Nanti langkah-langkahnya baru sekalian praktek ya. Misalnya kita diminta untuk menggambar grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 4X dengan daerah min 1 sampai 7. Terus kemudian kita diminta untuk mencari item-item yang lain, yaitu titik potong suku X, titik potong suku Y, dan seterusnya. Jadi pada saat kita diminta untuk menggambar ini, maka kita harus bikin tabel. Yaitu untuk nilai X tertentu, biasanya untuk mudahnya kita menggunakan titik-titik yang merupakan bilangan bulat sampai dengan angka yang dimaksud 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Terus kemudian kita mengisikan angka-angka ini ke fungsi yang diminta. Dia mintanya apa? Jadi di sini ada X kuadrat minus 4X. Jadi kita tulisin grafik-grafik tabelnya, bikin tabelnya dulu. Terus kemudian kita isiin. Bentar, saya bikin tabelnya dulu ya. Di sini ada fungsinya X kuadrat min 4X. Jadi kita tulis dulu X kuadrat min 4X. Terus kemudian kita nyari tahu fx-nya nilainya berapa. Dengan cara hasilnya ini tuh ditambah semuanya. Tapi nggak termasuk yang atas ya. Jadi min X kuadrat, min 1 dikuadratin. Min 4 kali min 1 berarti hasilnya 4 dan seterusnya. X kuadrat, terus kemudian dimasukin 1. Saya kerjain X kuadrat dulu ya. 2 dikuadratin, 3 dikuadratin, 4 dikuadratin, 5 dikuadratin, 6 dikuadratin, 7 dikuadratin, 49. Terus kemudian min 4 kali 2 berarti minus 8. Min 3 kali minus 4. Min 4 kali minus 4. Minus 16, minus 20. Terus kemudian minus 24. Terus kemudian minus 4 kali 7, minus 28. Terus kemudian kita cari nilai Y-nya. Ini ditambah. 1 tambah 4, 0 tambah 0, min 1 tambah 4. Terus kemudian 4 tambah min 8. 9 tambah min 12. Ini 0. Ini 5. 12. 49 min 28. Berarti 21. Oke. Nah, sekarang kita lihat pola sebenarnya. Jadi di sini ini kan makin lama makin turun nih. Makin turun sampai sini. Nilainya makin turun atau makin kecil. Terus kemudian pada suatu titik tertentu dari sini ke sini lagi dia makin naik. Nah, yang harus kita makin besar. Yang harus kita cari adalah kapan peralihan itu terjadi. Jadi di sini adalah titik di mana peralihan terjadi. Nah, titik yang peralihan itu adalah posisi di mana dia maksimum atau minimum. Di sini kan angkanya kan sama persis kan kalau kita lihat dari sini ke sini ini min 3. Ini 0. Di sini kan jaraknya sama 0 juga. Terus kemudian dari sini ke sini angkanya sama. Nah, itu dia. Nah, sekarang baru kita menggambar dengan memperhatikan berapa nilai yang terkecil dan nilai yang terbesar. Jadi di sini karena nilai yang terkecilnya min 4, jadi kita lebih cenderung untuk menggambar yang lebih besar ada di atas. Jadi kira-kira dulu. Sementara X-nya dari min 1 sampai 7. Jadi kalau misalkan kita gambar, yang X positifnya itu agak lebih banyak. Terus kemudian kita bikin titik-titiknya. Dari 0 sampai 7. Min 1, 0. Saya nggak tulisin 0 ya. 1, 2, dan seterusnya. X-nya, terus kemudian Y-nya. Saya mau per satu skala itu 4 satuan. Jadi di sini ada min 4. Terus kemudian di sini ada 4. Terus kemudian ada 8. 4, 8. Cukup nggak ya? 12, 16, 20. Oh, cukup. Terus kemudian di sini 28, 12, 16, 20. Ini di sini 24. Oke. Terus kemudian kita masukin titik-titiknya.
min 1,5 kira-kira ya. Min 1,5 di sini. Terus kemudian 0,0 di sini. Terus kemudian 1,-3 di sini. Terus kemudian 2,-4 di sini. Terus kemudian 3,-3 di sini. 4,0 di sini. 5,5 kira-kira di sini. Terus kemudian 6,12 naik ya. 6,12 kira-kira di sini. Terus kemudian 7,21. 7,21 kira-kira di sini. Ya, terus kemudian kita gambar kurva ya. Jadi maksudnya nggak boleh pakai penggaris, nggak boleh lurus. Jangan bikin posisi lancip di bagian puncak minimum atau maksimum. Jadi jangan bikin kayak gini. Nggak boleh. Seperti ini juga nggak boleh. Jadi dia bikin kurva bentuknya. Begini. Bagian bawahnya itu nggak lancip. Titik-titiknya. Ya nanti pada saat pasti ada kesalahan ya diperbaiki. Dia nggak boleh gambar kayak rambut gini ya. Maksudnya kalau ada beberapa orang yang suka gambar kayak gitu, itu nggak boleh. Nah, gambarnya seperti ini. Ya. Nah, terus kemudian setelah kita selesai menggambar, baru kita tentuin yang diminta dia. Yang diminta dia adalah titik potong sama sumbu X. Titik potong sama sumbu X berarti titik di mana dia berpotongan dengan sumbu horizontal. Sumbu X-nya itu titik potongnya berarti di sini ya. Di 0 dan 4. Ini titik potong di sini dan titik potongnya. Jadi saya tuliskan di berikutnya. Y sama dengan X kuadrat minus 4X. Kalau misalkan kita mau tulis titik potong dengan sumbu X, kita tinggal melihat di gambar saja. Karena dia itu namanya adalah titik potong, berarti kita menuliskan dalam bentuk koordinat 0,0 dan 4,0. Terus kemudian yang berikutnya, kita mau mencari titik potong sama sumbu Y. Titik potong sama sumbu Y itu B. Titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y, lihat di grafik, motongnya juga sama di 0,0. Jadi kita tinggal tuliskan koordinat yang sama. Yang C, titik pembuat nol fungsi. Pembuat nol fungsi itu berarti maksudnya nilai X yang membuat nilai Y-nya sama dengan 0. Tulis pembuat nol fungsi. Sebenarnya pembuat nol fungsi itu adalah sama kayak seperti titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X, cuma cara menuliskannya agak berbeda. Jadi kalau pembuat nol fungsi itu kita mau menuliskan yang ini dan ininya ya. X sama dengan 0 atau X sama dengan 4. Itu maksudnya pembuat nol fungsi. Terus kemudian kita mencari tahu persamaan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetri itu adalah suatu garis, biasanya garis yang sejajar sama sumbu Y, di mana kalau kita lipat parabola itu berdasarkan itu, maka parabolanya itu akan kebagi dua sama besar. Jadi kalau misalkan kita bikin, caranya kita tahu ya posisi di mana dia itu terjadi peralihan grafik, peralihan titik. Jadi dalam hal ini di 2,-4 ini. Kita mau nyari persamaan sumbu simetri dan nilai maksimum minimum. Karena gambarnya adalah terbuka ke atas, berarti yang muncul adalah nilai minimum ya. Yang D, persamaan sumbu simetri. Kan tadi terjadi pada saat D, E, F. F itu kan kita mau nyari tahu koordinat puncak kan. Koordinat puncaknya tadi kan 2,4. Nah, ini sebenarnya adalah persamaan sumbu simetri. Yang ini adalah nilai minimum. Kenapa nilai minimum? Karena gambarnya terbuka ke atas. Jadi dia akan muncul nilai yang terkecil. Persamaan sumbu simetri dalam hal ini adalah X sama dengan 2. Terus kemudian untuk nilai maksimum dalam hal ini adalah pilihan. Itu adalah nilai minimum. Maka yang muncul adalah Y sama dengan min 4. Nah, itu adalah cara untuk mengerjakan dengan menggunakan titik-titik. Bagian yang kedua adalah kita menggambar, tetapi dia menggunakan langkah-langkah. Jadi kalau dia menggunakan langkah-langkah, sebenarnya hampir sama dengan tadi. Cuma kita nggak perlu mencari untuk setiap titiknya.
yaitu kita mencari namanya itu titik potong. Titik potong dengan sumbu X terjadi pada saat nilai Y-nya sama dengan 0. Titik potong dengan sumbu Y terjadi pada saat X sama dengan 0. Terus kemudian kita nyari yang namanya itu persamaan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetri dan nilai maksimum minimum yang sebenarnya didapatkan dari koordinat puncak. Jadi dalam hal ini koordinat puncak itu ada nilainya, koordinat puncak min B per 2A sama B kuadrat min 4AC per min 4A. Dapat dari mana? Ini dapat dari rumus persamaan kuadrat sebenarnya. Kalau misalkan mau lihat ya asalnya dari mana, kita bisa melihat ke bagian video untuk persamaan kuadrat. Terus kemudian kita tentuin untuk batas kiri dan batas kanan. Kita cari tahu nilai Y-nya itu berapa untuk batas kiri dan batas kanan. Ya, kita mari coba untuk ngerjain. Ini soalnya Y sama dengan minus X kuadrat min 2X. Jadi kita cari dulu untuk titik potong sumbu X. Y sama dengan minus X kuadrat minus 2X. Cari yang pertama, titik potong dengan sumbu X terjadi pada saat nilai Y-nya sama dengan 0. Kita cari dikali sama min 1, X kuadrat tambah 2X, terus kemudian kita faktorin, X plus 2. Jadi ini agak sedikit nyambung dengan persamaan kuadrat ya. X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2. Jadi titik potongnya itu adalah 0,0. Jadi ini dan itu, terus kemudian ini dan itu. Min 2,0. Terus kemudian yang B, kita cari titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y berarti X-nya dimasukin 0. Minus 0 kuadrat minus 2 kali 0 berarti sama dengan 0. Titik potongnya itu berarti sama, 0,0. Terus sekalian membuat 0 fungsi, boleh. Membuat 0 fungsi kan hitungannya numpang dengan titik potong sama sumbu X. Membuat 0 fungsinya, membuat 0 fungsi. Jadi nilai X yang membuat nilai Y-nya sama dengan 0. Jadi adalah X sama dengan 0 tadi, atau X sama dengan min 2. Terus kemudian yang D, kita mau nyari persamaan sumbu simetri. Masukin rumus kalian ya, koordinat puncak, yaitu adalah min B per 2A, B kuadrat min 4AC per min 4A. Jadi kita hitung. Di sini kita punya, kalau adalah AX kuadrat ditambah sama BX ditambah sama C. Berarti dari fungsi yang diketahui di soal, kita tahu A-nya itu adalah angka di depan X kuadrat. Terus kemudian kita juga tahu B-nya yaitu adalah angka di depan X. Dalam hal ini C-nya adalah 0, karena kan dia nggak ada konstantanya. Jadi kalau untuk kita nyari tahu X-nya, min B per 2A, disubstitusi min 2 dikali 2 kali min 1, berarti hasilnya adalah 2 dibagi sama min 2, berarti hasilnya min 1. Terus kemudian Y-nya, B kuadrat min 4AC dibagi min 4A. B kuadrat berarti dalam hal ini adalah min 2 dikuadratin, 4 kali A. A-nya adalah min 1, C-nya adalah 0. Dibagi min 4 kali A, A-nya min 1. Jadi kita bisa hitung, Y-nya adalah 4 dibagi sama 4. Nilainya adalah 1. Jadi kita bisa tahu namanya itu persamaan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetri dalam hal ini adalah X sama dengan min 1. Terus kemudian karena gambarnya itu terbuka ke bawah, tahu dari mana? Gara-gara koefisien X kuadratnya itu minus. Jadi dia akan muncul namanya itu nilai maksimum. Nilai maksimumnya adalah Y sama dengan 1. Koordinat titik puncak juga udah tahu, puncaknya itu min 1,1. Jadi ini kalau misalkan kita tulis min 1,1. Dia ngomong daerah asalnya adalah min 5 sampai 1. Jadi dalam hal ini kita harus nyari batas kiri dan batas kanan. Coba kita lihat min 5 sampai 1. Fungsinya ditulis dulu. Y sama dengan X kuadrat. Berapa tadi? Min 2X. Min 2X. Ya betul, min 2X, terus kemudian batas kiri X sama dengan min 5, batas kanan X sama dengan 1. Cari nilai Y-nya.
Min 5 dikuadratin 25, terus kemudian diminus, berarti minus 25 ditambah dengan 10, nilainya sama dengan min 15. Untuk X sama dengan 1, kita cari tahu Y-nya. 1 disubstitusi, minus 2 kali 1. Oke, berarti sama dengan minus 3. Nah, berarti ini adalah koordinatnya. Yang ini koordinatnya adalah minus 5, minus 15. Yang ini koordinatnya adalah 1, minus 3. Terus kemudian kita gambar. Minus 5 sampai 1. Y-nya yang terkecil adalah minus 15. Y-nya yang terbesar adalah 1. Jadi gambarnya dia tuh lebih cenderung agak ke atas. Terus kemudian grafiknya cenderung agak ke sebelah kiri. Jadi kita gambar seperti ini. Nilai Y, katakanlah ini saya ambil 2 aja, per 2 satuan, 15 cukup ya. 2, ini minus 2, minus 4, minus 6, minus 8, minus 10, minus 12, minus 14, minus 16. Y-nya, terus kemudian ini X-nya, minus 5 sampai 1, ini 1. Tapi kalau gambar beneran mesti pakai penggaris ya, jadi maksudnya gambarnya bisa lebih bagus. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Koordinatnya, batasnya minus 5,15. Berarti kurang lebih posisinya tuh di sini. Ini sama minus 5. Terus kemudian untuk 4. Nggak ada koordinatnya, jadi kita nggak perlu gambar. Item-item yang lain. Titik potong, 0 sama min 2. Min 2 di sini, 0 di sini. Terus kemudian batas kanan 1, min 3. 1, min 3 berarti di sini. Ini. Terus kemudian titik puncak dia dikasih min 1,1. Min 1,1 berarti di sini. Ini 1 ke sini, ini satunya. Nah, jadi kalau misalkan kita gambar, kira-kira ya, karena dari sini, dari min 5 sampai ke 2 kan dia kan nggak ada angkanya, jadi yang penting kita punya grafik kira-kira mulus. Jadi gambarnya kira-kira gini. Nah, begitu. Ini ada di bagian yang kurang bagus, ya kita boleh hapus, terus kemudian dibetulin. Ini kurang bagus, jadi tinggal dihapus, terus kemudian dibikin lebih mulus gambarnya. Itu kalau grafiknya itu ada batasnya, batas kiri dan batas kanan. Seperti di dalam soal, batas kiri dan batas kanan itu yang ini. Kalau misalkan dia itu soalnya itu nggak ada batas kiri dan batas kanan, kita bisa bikin grafiknya itu ada tanda panahnya, seperti ini. Kalau dia nggak ada batas ya, jadi batas kiri dan batas kanan nggak ada, gambarnya boleh dilanjutkan sejauh yang kita mau. Itu kira-kira cara menggambar. Jadi sudah untuk keduanya menghubungkan titik-titik pada kurva, terus kemudian atau kita menggunakan langkah-langkah. Ya, cara yang paling cepat sebenarnya menggunakan langkah-langkah. Jadi kita tinggal cari titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y. Kadang-kadang malah dia nggak pakai batas, jadi kita cuma butuh sampai langkah yang ketiga sebenarnya. Langkah ketiga kan pakai koordinat puncak kan. Nah, pada saat kita sudah mencari koordinat puncak, berarti kan kita sudah nyari persamaan sumbu simetri dan nilai maksimum minimum. Oh iya, di sini persamaan sumbu simetrinya di sini gambarnya adalah ini adalah sumbu simetrinya. Sehingga kalau misalkan katakanlah kita mau mencari koordinat pasangannya daripada ini min 3, kita tinggal lihat seberapa jauh dia dari sumbu simetri. Jadi dari sini ke sini kan 2 satuan, berarti harusnya di sini itu 2 satuan. Jadi kenanya seharusnya di koordinat min 3, min 3. Ya, di sini tadi kan min 3. Jadi ini pasangan koordinatnya. Kalau di sini kita punya dari sini ke sini itu 4 satuan, berarti dari sini ke sini itu 4 satuan juga. Jadi kalau misalkan di sini kita mau nyari tahu koordinatnya, 4 satuan ke kanan dari min 1, berarti seharusnya koordinatnya adalah 3, min 15 juga. Jadi nilai Y-nya sama. Di sini tadi kan min 5, min 15 kan.
Nah, jadi ini pasangannya. Ini 4 satuan ke kiri, yang ini 4 satuan ke kanan. Jadi karena kesimetrisannya itu membuat beberapa hal yang kita nggak tahu jadi tahu gara-gara kesimetrisan daripada grafik. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua. Tadi kan bagian yang pertama adalah menggambar fungsi kuadrat, udah. Terus kemudian kita diketahui titik-titik yang terletak pada fungsi kuadrat. Kita mau menentukan fungsi kuadrat itu sendiri. Di bagian kedua, kita membutuhkan rumus ini ya. Rumus yang digunakan adalah kalau kita diketahui titik puncak, pakai rumus itu, di mana titik puncaknya adalah x puncak, y puncak, atau mungkin diketahui titik potong sama sumbu x 1,0 dan x 2,0, kita pakai persamaan yang kedua. Atau kalau diketahui titik potong sama sumbu x cuma di satu titik, terus titiknya itu juga sekaligus sebagai puncak. Jadi sebenarnya nomor 1 dan nomor 3 itu gampang. Urutan daripada penulisan rumus ini itu menunjukkan prioritas. Jadi kalau misalkan kita bisa menggunakan rumus yang pertama, sebaiknya pakai rumus yang pertama daripada rumus yang keempat. Karena dengan menggunakan rumus itu, penyelesaiannya jadi agak panjang. Kita langsung ke contoh, tentukan persamaan parabola yang mempunyai puncak di situ dan melalui titik itu. Jadi 3,-1 ini adalah XP, terus kemudian di sini adalah YP-nya. Jadi kita bisa masukin ke persamaan pertama, Y sama dengan A, X dikurangi XP. Kuadrat ditambah sama Y puncak. Jadi X sama Y-nya jangan diganti, demikian juga dengan A-nya, X puncaknya diganti. 3 dikuadratin ditambah sama Y puncak. Y puncaknya adalah min 1. Terus kemudian karena dia diketahui info melalui titik 1,7 itu kita bisa pakai sebagai pengganti X, Y. Jadi dalam hal ini Y-nya kita ganti dengan 7, X-nya kita ganti dengan 1. Terus kemudian diselesain, min 1-nya dipindah ke sebelah kiri, 1 minus 3-nya itu minus 2, kalau dikuadratin berarti 4, jadi kita bisa ketemu A-nya, nilainya sama dengan 2. Nah, setelah kita bisa ketemu A-nya ini dimasukin lagi ke persamaan, agar supaya kita bisa mendapatkan persamaan yang diminta. X min 3 kuadrat dikurangi sama 1, terus kemudian tinggal dijabarin. 2x kuadrat minus 6x ditambah sama 9 dikurangi 1, terus kemudian dikaliin 2x kuadrat minus 12x, ini adalah 9, berarti 18 tambah 1, 17. 18 dikurangi 1 maksudnya. Terus kemudian yang kedua, contoh 2, diketahui titik-titik seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mau menyelesaikan, kita menggunakan yang keempat, yaitu diketahui 3 titik sembarang. Jadi kita menggunakan persamaan Y sama dengan AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C. Katanya dia melalui titik-titik tertentu, melalui titik-titik min 1,2. Jadi kita bisa substitusi, min 1-nya digantiin ke X, 2-nya digantiin ke Y. Berarti 2 sama dengan A dikurangi B tambah C. Ini adalah persamaan pertama. Terus kemudian dia melalui 2,5, 5-nya digantiin ke nilai Y, berarti ini 5 sama dengan 2-nya disubstitusi. Jadi 4A ditambah dengan 2B ditambah sama C. Itu persamaan kedua. Terus kemudian ada titik 1,6. Ada titik 1,6, berarti 6-nya kita gantiin ke nilai Y, 1-nya kita gantiin ke nilai X, berarti kita punya A ditambah dengan B ditambah dengan C. Nah, kemudian kita tinggal mencari strategi mana yang paling gampang untuk menyelesaikan persoalan ini. Jadi dalam hal ini, karena persamaannya lengkap, 1, 2, 3 itu mengandung A, B, C, cara yang standar adalah kita eliminasi 1 sama 2. Misalkan kita mau menghilangkan variabel A. Jadi A-nya koefisiennya dibikin sama. Terus kemudian kita katakanlah ngambil persamaan 2 dan 3. Kita mau hilangin variabel yang sama dengan tadi. Kalau tadi yang pertama kita hilangkan A, kemudian kita hilangkan A juga untuk eliminasi 2 dan 3. Cuma kalau kita lihat persamaan yang sekarang ini, 1 dan 3 itu ada kekhususan. Karena di sini angka depannya itu sama semua. Dan kebetulan A sama C-nya itu sama-sama positifnya. Jadi dalam hal ini akan jauh lebih mudah jika kita mengeliminasi langsung A dan C untuk persamaan 1 dan 2 karena dia bisa barengan. Jadi di sini kalau misalkan saya tulis A dikurangi B ditambah dengan C sama dengan 2. Terus kemudian di sini ada A tambah B ditambah dengan C nilainya sama dengan 6.
Kalau saya mau mengeliminasi A dengan C, berarti harusnya saya kurang supaya dia itu A sama C-nya langsung hilang. 2 dikurangi 6 adalah min 4, B-nya berarti ketemu 2. Nah, kemudian B-nya disubstitusi ke persamaan yang lain. Misalnya B-nya sama dengan 2 disubstitusi ke persamaan 1. Jadi persamaan 1 akan berubah menjadi A dikurangi 2 ditambah sama C, nilainya sama dengan 2. Berarti A ditambah sama C sama dengan 4. Terus kemudian saya juga mau mensubstitusi ke persamaan 2, karena saya sudah menggunakan 1 sama 3. Jadi sekarang saya mau pakai 1 dan 2. 4A, 4A-nya nggak diganti, 2B, B-nya 2, berarti 4A ditambah sama 4 ditambah sama C sama dengan 5, berarti 4A ditambah sama C sama dengan 1. Kemudian kita baru mengeliminasi lagi, taruh di atas ini, eliminasi daripada persamaan baru, yang 1 dan 2 yang baru, karena koefisiennya C itu udah sama, jadi saya mau menghilangkan variabel C aja. A ditambah sama C sama dengan 4, 4A ditambah sama C sama dengan 1, dikurang. Minus 3A sama dengan 3, A-nya ketemu min 1, terus kemudian disubstitusi balik, A-nya disubstitusi, berarti kita akan mendapatkan nilai C-nya. Berarti kesimpulannya, fungsi kuadratnya itu adalah A-nya disubstitusi lagi, kan rumusnya adalah AX kuadrat plus BX plus C, A-nya diganti, B-nya juga diganti, ini ada X-nya, C-nya diganti, plus 5. Nah, persamaannya seperti itu. Ini adalah sedikit soal variasi ya, jadi kita harus tahu pada saat kita harus memodifikasi sedikit. Fungsi ini akan mencapai minimum, kalau dari mana mencapai minimum, karena kita bisa tahu bahwa nilai A, X kuadratnya itu nilainya adalah 1, jadi gambarnya itu akan terbuka ke atas, jadi dia akan muncul nilai minimum. Nah, nilai minimumnya itu terjadi pada saat X sama dengan min 2, jadi kita punya min 2 sama siapa? Nah, itu koordinatnya. Hitunglah nilai A dan B jika nilai minimumnya adalah minus 6. Jadi, minus 6 itu sebenarnya adalah nilai Y-nya. Ini, itu nilai minimum itu terkait sama nilai Y. Demikian juga dengan nilai maksimum. Jadi, kita bisa substitusi untuk persamaan yang ada. Jadi dalam hal ini karena fungsi kuadrat itu rumusnya adalah AX kuadrat ditambah sama BX ditambah sama C, kita bisa tahu A, B, dan C untuk yang tadi. Ya, untuk persamaan fx itu. B-nya berarti sama dengan A, C-nya sama dengan B. Kita substitusi untuk yang pertama dan kedua. Ini sama dengan rumusnya kan min B dibagi 2A, disubstitusi angkanya atau minusnya langsung dicoret. Kali silang ya, 4 dikali A, A-nya diganti. Sama dengan B, B-nya itu sama dengan A, berarti A-nya kita ketemu sama dengan 4. Terus kemudian kita substitusi untuk minus 6. Minus 6 kan rumusnya kan B kuadrat minus 4AC dibagi dengan minus 4A. Ini sama ini bisa dicoret, 6 dikali 4A, A-nya kita tahu 1, B kuadratnya kita ganti, A kuadrat minus 4 kali A-nya 1, kali C-nya itu adalah B. Angka yang kita sudah tahu disubstitusi, A-nya kan tahu 4B, jadi 4B-nya dipindah tempat, dikurangi 24, 4B-nya sama dengan minus 8, B-nya ketemu minus 2. Jadi, udah ketemu semua yang diminta dia. Kan dia cuma mau nyari A dan B. Oke, contoh soal berikutnya. Tentukan fungsi kuadrat yang hanya positif untuk 0 sampai 4. Jadi dalam hal ini kita harus tahu kurang lebih grafiknya seperti apa. Dan karena kita sudah belajar tentang grafik, kita gambar dulu sketsanya 0 sampai 4, 0-nya di sini, 4-nya itu di sini. Karena dia ngomong hanya positif, berarti kalau misalkan kita gambarkan, gambarnya seperti ini kan harusnya. 0 sampai 4, sementara 0 sendiri kan nggak positif. 0 sendiri ini dan 4 itu kan adalah titik potong dengan sumbu X. Jadi dia memang positifnya itu di antara 0 sampai 4. Pada saat 0 sendiri kan nilainya 0. Pada saat 0 kan nilainya Y-nya juga 0. Ini juga 0. Ini kan dia kan nggak termasuk positif. Mempunyai harga ekstrim sama dengan 2. Berarti ini sebenarnya nilai Y. Nilai Y-nya sama dengan 2. Nah, sekarang kita cari tahu koordinat puncak. Kan antara 0 dan 4 ini kan adalah sumbu simetrinya kan. Berarti sumbu simetrinya itu terjadi pada saat X sama dengan 2. Jadi kita bisa tahu koordinat puncaknya itu adalah sumbu simetri, nilai Y-nya.
Nah, karena kita sudah tahu koordinat puncaknya, dan kalau kita diminta untuk mencari fungsi kuadratnya, persamaan yang pertama itu yang paling gampang. Jadi kita menggunakan persamaan yang pertama. Y sama dengan apa tadi? A X dikurangi X puncak kuadrat ditambah sama Y puncak. X puncaknya itu 2, Y puncaknya itu 2. Karena dia itu melalui titik tertentu, saya mau ambil yang paling gampang melalui koordinat 0,0. Jadi Y-nya kita ganti 0, X-nya kita juga ganti 0. Pindah-pindahin angkanya, berarti di sini adalah 4A, kita bisa ketemu A-nya min setengah. Jadi fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan min setengah, terus ini dibalikin lagi ke sini, x minus 2 dikuadratin ditambah 2, diekspansi, minus x kuadrat minus 4x ditambah sama 4 ditambah 2, terus kemudian dikali masuk, minus setengah x kuadrat ditambah sama 2x dikurangi 2 tambah 2, jadi kita bisa mendapatkan fungsinya adalah setengah x kuadrat ditambah sama 2x. Nah, seperti itu. Itu adalah penjelasan tentang materi fungsi kuadrat. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video pengajaran lain.